kali ini kita akan membahas materi kelas 8, yaitu bab 4. Materinya adalah lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengamalkan sholat sunnah. Jadi sholat sunnah di sini ada dua yang perlu kita ketahui, yaitu sholat sunnah berjamaah dengan sholat sunnah sendirian atau munfarid, ya. Jadi ada beberapa sholat yang memang harus dilakukan secara berjamaah, dan ada juga yang dilakukan secara sendirian atau munfarid, ya. Jadi kita harus tahu dulu ketentuan dari sholat sunnah berjamaah itu apa. Yang pertama, ada imam yang akan memimpin sholat sunnah berjamaah, ya. Kemudian yang kedua adalah ada makmum yang akan ikut sholat bersama dengan imam. Jadi minimal dari sholat berjamaah itu adalah 2 orang, 1 imam, kemudian 1 makmum. Kemudian selanjutnya adalah makmum dan imam berada di satu tempat, ya. Jadi ketika sholatnya dilakukan misalnya di masjid, maka imam dan makmumnya harus sama-sama di masjid, ya. Jangan sampai ketika kita misalnya berdekatan rumah dengan masjid, suara imam kedengaran sampai di rumah, kita juga mau ikut untuk sholat berjamaah. Nah, itu tidak sah berjamaahnya, tetapi dianggap sholatnya sendirian, ya. Kemudian selanjutnya yaitu imam dan makmum melaksanakan sholat sunnah yang sama. Lanjut kita bahas tentang contoh sholat sunnah berjamaah, ya. Jadi sholat sunnah berjamaah ini tidak boleh dilaksanakan secara sendirian, ya. Yang pertama adalah sholat Idul Fitri, yaitu dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal, ya. 1 Syawal dilaksanakan pada saat umat Islam telah melaksanakan puasa selama 1 bulan, ya. Kemudian selanjutnya adalah sholat Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Itu dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Yang ketiga adalah sholat istisqa atau sholat minta hujan, ya. Ini pelaksanaannya hampir sama dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Itu setelah selesai melaksanakan sholat istisqa, maka kita biasanya mendengarkan khutbah, ya. Dan yang keempat adalah sholat gerhana. Jadi ada 2, gerhana matahari atau istilahnya dengan kusuf, dan gerhana bulan istilahnya adalah kusuf, ya. Untuk gerhana matahari itu dilaksanakan pada siang hari, dan gerhana bulan dilaksanakan pada malam hari. Nah, di sini ada contoh sholat sunnah munfarid, ya. Yang pertama adalah sholat sunnah rawatib. Jadi sholat sunnah rawatib ini adalah sholat sunnah yang dikerjakan menyertai atau mengiringi sholat fardu. Nah, ini rawatibnya terbagi dari 2. Yang pertama adalah qobliyah dengan ba'diyah. Jadi kalau qobliyah itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum melaksanakan sholat fardu. Contohnya 2 rakaat sebelum melaksanakan sholat zuhur, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya, ya. Untuk yang kedua yaitu sholat sunnah rawatib ba'diyah, ya. Sholat sunnah yang dikerjakan sesudah sholat fardu. Contohnya misalnya 2 rakaat sesudah zuhur, kemudian 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Apalagi yang bisa dilaksanakan secara sendirian, yaitu sholat tahiyatul masjid, ya. Ini sholat yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk penghormatan kita terhadap masjid
yang merupakan tempat peribadatan, ya. Jumlah rakaatnya yaitu 2 rakaat. Jadi ini dilaksanakan ketika kita masuk ke masjid sebelum duduk. Nah, ini ada beberapa contoh sholat yang boleh dilaksanakan secara sendirian dan boleh juga dilaksanakan secara berjamaah, ya. Yang pertama adalah sholat tarawih dan witir. Ini dilaksanakan pada malam bulan suci Ramadan, ya. Kemudian yang kedua adalah sholat tahajud atau sholat malam atau sholat lail, ya. Jadi jumlah rakaatnya adalah minimal 2 rakaat. Kemudian ditutup dengan witir. Waktu pelaksanaannya itu dimulai pada saat kita selesai melaksanakan sholat isya dan batas waktunya sebelum masuk waktu subuh. Yang ketiga, yang boleh berjamaah, boleh sendirian, yaitu sholat duha, ya. Tapi duha di sini sebaiknya atau alangkah baiknya kita laksanakan secara sendirian. Yaitu batas waktunya dimulai dari terbitnya fajar, kemudian sampai sebelum masuk waktu sholat zuhur. Jadi kurang lebih jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Jumlah rakaatnya minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat. Gunanya melaksanakan sholat duha, yang pertama agar dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita melaksanakan secara rutin sholat duha, insya Allah dibangunkan rumah di surga. Lanjut, yang ketiga sholat istikharah. Jadi sholat istikharah ini adalah sholat sunnah 2 rakaat yang diiringi dengan doa tertentu, kemudian dikerjakan untuk memohon petunjuk yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menentukan dan memantapkan pilihan yang masih ragu. Nah, di sini ada beberapa hikmah melaksanakan sholat sunnah. Yang pertama adalah selalu tersedia jalan keluar dari segala permasalahan dan persoalan yang kita hadapi. Kemudian yang kedua, menambah kesempurnaan sholat fardu. Yang ketiga adalah dosa-dosa yang pernah kita lakukan sebelumnya akan terhapus. Yang keempat, dapat mendatangkan keberkahan pada rumah yang sering digunakan untuk sholat sunnah. Dan yang terakhir adalah dapat meningkatkan derajat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menumbuhkan kecintaan kepadanya.